Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Budi Taryono, tuan rumah acara Budi Bawaslu untuk Demokrasi Indonesia. Sahabat Budi, tema kali ini terkait dengan perempuan. Eksistensi perempuan tidak lagi hanya sebatas dalam ranah ruang lingkup keluarga. Kadang perempuan mampu menjadi pemimpin, baik di lembaga, baik di pemerintahan, maupun di lembaga-lembaga non-struktural lainnya. Serikandi-serikandi perempuan mampu mewarnai dalam setiap kehidupan. Bahkan peran perempuan mampu mewarnai dimanapun dia memiliki tempat dan eksistensinya diakui. Di pengawas pemilu ada banyak serikandi perempuan-perempuan yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik, menjadi pengawas demokrasi, menjadi pemimpin di setiap lembaga pengawasan. Oleh karena itu, tema kali ini adalah menyoal tentang eksistensi peran perempuan dalam dunia pengawasan dan strategi nanti sebagai pengawas perempuan dalam menghadapi tahapan pemilu tahun 2024. Untuk membahas itu telah hadir di studio Budi Ibu Yati Nurhayati, anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu, koordinator Divisi SDM dan Organisasi. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Mas Budi juga tentu sehat ya? Ya, alhamdulillah Bu, semoga sehat semua dan kita diberikan kesehatan apalagi di musim pandemi ini. Ya, amin. Semoga teman-teman Budi dimanapun Anda berada diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini acara Budi yang keberapa nih Mas? Ini acara Budi yang ketiga karena kemarin kita PPKM jadi kita lost dulu. Ya, luar biasa. Ini merupakan kehormatan saya juga bisa hadir di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, ada manfaatnya dan Bawaslu juga bisa dikenal bahwa biarpun PPKM juga tapi tetap ada aktivitas. Nih Bu, terkait nanti peran perempuan, mungkin kita fokus di peran perempuan. Tapi sebelumnya saya ingin mengorek secara pribadi dulu nih Bu. Mungkin motivasi Ibu, latar belakang Ibu, yang melatar belakangi Ibu masuk ke dunia pengawasan menjadi seorang anggota Bawaslu Kabupaten itu apa Bu? Biar mungkin teman-teman Budi dimanapun bisa mengetahui gitu. Mungkin apa tuh Ibu motivasinya menjadi seorang pengawas perempuan itu? Ya, motivasi ya, menjadi pengawas perempuan, khususnya pengawas ya, menjadi pengawas itu merupakan hal yang menyenangkan sekaligus juga banyak tantangan. Menyenangkannya kita bisa berkecimpung, khususnya saya bisa berkecimpung di dunia pengawasan, bisa menjadi bagian dari peran mengawal demokrasi. Tantangannya itu sebagai pengawas kebanyakan itu laki-laki, tetapi saya perempuan bisa membuktikan bahwa bisa menjadi bagian dari anggota pengawas. Nah, itu udah merupakan kebanggaan tersendiri. Jarang yang bisa menjadi pengawas. Karena masyarakat sendiri ya Mas ya, masyarakat sendiri itu menilai kita, loh pengawas kan biasanya perempuan, laki-laki, kok ini perempuan. Terus juga terhalang oleh di domestik keluarga kan. Kemudian juga waktu ini yang harus kita persiapan itu 24 jam itu harus siap ketika ada
permasalahan, ketika ada tugas kita harus siap, tidak peduli itu waktunya pagi, siang, sore, malam itu harus ready. Nah itu menjadi motivasi saya, menunjukkan saya juga perempuan juga bisa loh menjadi bagian dari pengawas dan duduk sejajar dengan laki-laki. Artinya motivasinya istilahnya selain untuk membuktikan bahwa perempuan juga bisa mampu memiliki kontribusi di dunia pengawasan. Nah, dari pengalaman Ibu itu mungkin apakah ada diskriminasi, perbedaan, atau mungkin katakanlah diskriminasi gender, bahwa oh ini jangan, ini laki-laki perempuan nggak bisa di dalam pekerjaan Ibu itu selama di Bawaslu, mungkin ada tidak Bu? Diskriminasi, tupoksi lah seperti itu? Nggak ada sih, semuanya sama, tupoksi, baik dari kinerja juga, kita kerjanya juga sama, tidak mengenal waktu. Ada kalanya juga saya mesti menghadiri kegiatan yang mesti tengah malam. Pernah juga ya, saya sudah jam pulang nih, saya udah balik, kemudian tiba-tiba ada panggilan, kita rapat nih, hari ini, udah di tengah jalan. Itu saya balik lagi dan menentukan persiapan rapatnya juga nggak sebentar kan, bisa sampai tengah malam. Nah, pengalaman saya juga waktu sebagai pengawas di desa 2009 itu, saat itu saya sedang hamil 8 bulan. Itu masuk tahapan penertiban APK, dan saya juga sama dengan teman-teman laki-laki yang lain. Saat itu tahun 2009 itu sebagai pengawas hanya 2 di kecamatan saya, itu hanya 2 pengawas dari 13 desa saat itu, hanya 2. Tapi ya sama dengan teman-teman yang lain, harus manjat-manjat, harus menertibkan APK. Saat itu APK yang menertibkan itu dari pihak pengawas. Dan tahun 2014 juga saya masih jadi pengawas desa juga sama. Dari pagi saya mengawasi waktu itu pemilihan legislatif dari pagi, dan ada satu TPS yang selesainya itu pas azan subuh, itu baru dibawa sampai ke balai desa, dan itu merupakan tugas saya, dan saya juga harus menunggu. Nah, artinya di sini tidak ada perbedaan antara tugas laki-laki dan perempuan, semua diperlakukan sama. Artinya jadi pengalaman Ibu itu bukan ujuk-ujuk jadi anggota Bawaslu, tapi juga udah lama Bu ya berkecimpung di dunia pengawasan itu. Mungkin kita flashback ke pemilu Kabupaten Indramayu atau pemilu kada 2020. Mungkin Ibu bisa dijelaskan terkait peran perempuan, pengawas perempuan di Pilkada 2020. Apakah menjadi sosok pengawas itu masih diminati dan banyak perempuan tertarik menjadi pengawas? Mungkin Ibu punya gambarannya ketika pemilu kada tahun 2020 di Indramayu itu Bu, kemarin. Ya, tahun 2020 kemarin yang mendaftar khususnya perempuan itu sudah mulai meningkat. Kita membutuhkan dalam pengawas kecamatan saja itu membutuhkan 93 pengawas, yang kebetulan 13 orang perempuan, pengawas perempuan itu lolos sebagai pengawas. Itu di tingkat kecamatan. Di tingkat desanya dari 317 pengawas, 50 orang pengawas perempuan. Nah, belum lagi di tingkat PTPS, dari 3.286 ada 1.061 pengawas perempuan. Nah, di sini sudah menunjukkan dibandingkan dengan tahun-tahun yang kemarin, yang lalu, saat 2018 aja, 2017 aja, itu ada pengawas perempuan tingkat kecamatan itu hanya 1. Dan sekarang 2020 kemarin itu ada 13. Itu sudah menunjukkan adanya peningkatan. Walaupun belum sesuai dengan undang-undang yang keterwakilan perempuan itu yang 30%, kita hanya mampu 10
10 lebih lah, 10% lebih baru bisa merekrut pengawas kecamatan. Tapi di sini sudah menunjukkan bahwa perempuan juga sudah mulai berani, sudah mulai aktif dalam dunia politik. Artinya meningkatnya antusias dari perempuan untuk ikut menjadi pengawas pemilu itu sudah ada peningkatan ya Bu. Nah, dalam hal peran di lingkungan pengawas masing-masing, katakanlah di Panwas Kecamatan atau PT atau Panwas Kelurahan Desa, bagaimana Bu? Apakah peran perempuan itu tanda petik mampu mewarnai di tingkat kecamatan, katakanlah Panwascam, Panwascam perempuan atau PKD perempuan di tingkat desanya, itu mampu Bu untuk memberikan ya perbedaan, memberikan warna bagi dunia pengawasan di Bawaslu Indramayu? Jelas sudah punya warna tersendiri ya. Jadi perempuan sekarang bukan hanya sebagai pelengkap saja ya. Banyak perempuan yang mendaftar itu sudah merupakan bukti bahwa mereka sudah menunjukkan nih, saya juga punya potensi loh, potensi yang sama dengan laki-laki. Jadi jangan diremehkan loh. Itu dengan dibuktikannya dengan apa? Ada pengawas perempuan di kecamatan juga waktu kampanye tahun 2020 kemarin. Ada kampanye dan mampu dibubarkan. Dan itu pengawas perempuan sendiri yang datang, berani untuk membubarkan kampanye yang saat itu harus karena melanggar prokes. Nah, itu. Kemudian juga selain itu ada pengawas perempuan yang kebetulan ambil di divisi penanganan pelanggaran itu. Baru berapa hari melahirkan, tiba-tiba di kecamatan ada yang melaporkan dan minta ibu kordifnya sendiri yang menangani, tidak mau yang lain, tidak mau diwakilkan. Jadi baru berapa hari melahirkan ya dengan penuh tanggung jawab hadir di sekretariat itu dan menangani. Itu hanya di tingkat kecamatan. Mereka juga ketika penertiban juga tidak, saya mah tugasnya di kantor harus menyiapkan konsumsi, enggak seperti itu. Mereka juga turun ke lapangan, ikut menertibkan juga. Bahkan ada yang sampai tengah malam karena belum selesai mereka gelar kardus sebagai alat untuk meluruskan badan, hanya sekedar istirahat, itu sampai seharian ada yang di situ. Nah, itu juga sudah menunjukkan bahwa saya juga punya tanggung jawab yang tinggi. Selain itu juga administrasi di kecamatan ketika pelaporan ke kabupaten itu, alhamdulillah yang kebanyakan yang ada perempuannya itu cepat laporannya, cepat terselesaikan sehingga tidak ada kendala. Nah, itu juga sudah jelas kan ya Mas ya, sudah menunjukkan bahwa perempuan saat ini bukan hanya sebagai pajangan, bukan hanya sebagai pelengkap, juga sebagai melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Artinya perempuan itu biasa identik dengan teliti, identik dengan efisiensi waktu, sehingga ketika pelaporan di kabupaten kadang-kadang Panwascam yang ada perempuannya itu lebih bahasa idealnya gercep ya, iya. Lebih cepat gitu ya. Kalau dulu kan identiknya kalau perempuan itu megangnya keuangan sama konsumsi, iya. Kalau sekarang sama. Nah, proyeksi untuk 2024 yang kita sudah tahu bersama bahwa untuk pemilu tahun 2024 hasil konseling anggota DPR RI Komisi 2, KPU, Bawaslu dan DKPP itu Februari untuk pemilu, dan pemilu kada 2024 di bulan November. Strategi ke depan untuk meningkatkan
kualitas perempuan menjadi pengawas pemilu, untuk mensosialisasikan bagaimana menjadi seorang pengawas pemilu khususnya perempuan itu baik dan mampu dan bisa mengimbangi bahkan mungkin melebihi daripada kaum Adam gitu, seperti apa, Bu? Nah, untuk di Bawaslu sendiri ya, di Bawaslu sendiri sudah ada beberapa program, ada webinar, ada sosialisasi, kemudian juga SKPP juga, dan kebetulan SKPP kebanyakan itu pendaftarnya juga pesertanya itu adalah perempuan, banyaknya perempuan juga. Nah, itu juga sudah menunjukkan, kita juga sudah mensosialisasikan bahwa dunia kepemiluan itu seperti ini loh. Sebagai penyelenggara pemilu itu khususnya pengawas itu seperti ini loh. Artinya strategi-strategi terkait memberikan pemahaman, sosialisasi sudah dijalankan di Bawaslu. Mungkin karena kita dalam kondisi pandemi mungkin hanya lewat virtual dan medsos ya, Mas. Ya, dan media sosial. Nah, artinya Ibu di Bawaslu Kabupaten itu sebagai koordinator divisi SDM, tentunya selain pengawas pemilu yang tupoksi intinya mengawasi pemilu di tahapan, tentunya Ibu juga sebagai dirijen lah, katakanlah sebagai pengatur, pengelola tentang staf sekretariatan, tentang kinerja, tentang profesionalitas di Bawaslu. Mungkin bisa sedikit gambaran terkait peran Ibu menjadi seorang koordinator divisi SDM itu. Di kantor? Iya. Oh, di kantor. Selama PPKM ini banyak langkah-langkah yang membuat kita terbatas ya. Nah, itu. Tapi bukan berarti kami di Bawaslu itu tidak ada kerjaan, hanya magabut katanya, makan gaji buta. Salah satunya ini, acara ini. Nah, acara Budi yang pemandunya juga Mas Budi. Ya. Kemudian juga kami juga setiap pagi ada absen pagi. Setiap pagi ada absen pagi. Kemudian di situ selain menanyakan kabar dari staf, keadaannya seperti apa, juga staf juga di wadah waktu absen pagi itu memberikan laporan tugasnya juga. Kemudian ada lagi diskusi virtual internal. Nah, itu tujuannya ada diskusi itu untuk berbagi ilmu bagi yang divisinya, kadang divisinya beda-beda kan ya Mas ya, ada yang keuangan, ada yang pengawasan, SDM, saling sharing sehingga mereka saling mengetahui, oh teman kita itu kebiasaannya apa, ditularkan ke temannya, itu tujuannya itu. Kemudian juga ada lagi diskusi virtual pembahasan hukum juga. Nah, itu, dan masih ada program-program yang sedang kami persiapkan, nanti launchingnya nanti. Ya, nanti kita tunggu saja launchingnya teman-teman Budi, bahwa akan ada beberapa kegiatan agenda di Bawaslu Kabupaten. Ibu, karena keterbatasan waktu kita, mungkin terakhir pesan dan juga sebagai istilahnya impression, kesan dan juga harapan kepada seluruh terutama wanita-wanita di Indramayu untuk menjadi pengawas pemilu itu seperti apa? Mungkin Ibu punya pesan kepada seluruh teman-teman, seluruh sahabat Bawaslu dimanapun berada. Bukan hanya sebagai pengawas ya, di semua bagian, semua untuk perempuan-perempuan Indramayu, khususnya Kabupaten Indramayu, saling dukunglah, dengan sama perempuan itu saling dukung. Ketika ada teman perempuan kita yang sekiranya punya potensi, kita dukung, kita beri support agar mereka lebih maju, jangan sampai ada iri. Kemudian jadilah wanita yang mandiri, yang punya kreasi dan potensi. Jangan hanya loh itu tugasnya laki-laki dan itu hanya laki-laki loh, itu dunianya laki-laki. Jangan hanya seperti itu. Kita sudah sama-sama duduk,
sebagai manusia, sehingga ada manfaat, ada kelebihan kita yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya, terima kasih Ibu atas pesannya, dan secara khusus terima kasih atas kehadirannya, waktunya sudah berbagi, sudah mau menyempatkan waktu yang Ibu tentang kita untuk berdiskusi tentang eksistensi peran perempuan pada penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan perannya sebagai seorang pengawas pemilu dan strategi nanti di 2024. Terima kasih Bu atas Ya, waktunya. sama-sama. Sahabat Budi, peran perempuan di dalam ranah publik sekarang sudah sebuah keniscayaan. Ada banyak serikandi-serikandi perempuan yang memegang jabatan penting, dari CEO, dari lembaga publik, bahkan menteri, bahkan presiden sekalipun. Peran perempuan di dunia pengawasan juga tidak kalah penting, karena banyak perempuan-perempuan hebat yang menjadi serikandi-serikandi pengawasan. Di Bawaslu RI ada Ibu Dr. Ratna Dewi Betalolo. Di Bawaslu Provinsi, khususnya Jawa Barat, ada Ibu Loli Suhenti. Dan di Bawaslu Kabupaten ada Ibu Yati Nurhayati. Dan dimanapun di seluruh Indonesia ada banyak perempuan-perempuan hebat yang menjadi pengawas pemilu. Tentunya ini adalah sebuah bukti bahwa Bawaslu, pengawas pemilu itu ramah, welcome terhadap kemampuan ability dari seorang perempuan. Terima kasih atas waktunya menyimak, mendengarkan, dan melihat acara Budi. Semoga kita tetap menjaga kesehatan, menjaga keselamatan jiwa, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita berjumpa di lain waktu. Saya Budi Taryono, tuan rumah acara Budi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.